firman, ada pengumuman, yaitu nanti untuk Natal, saudara. Kita akan adakannya itu tanggal 25. Biasanya kan Natal itu ya tergantung hari minggunya gitu. Hari minggunya tanggal 23 ya 23, hari minggunya tanggal 26 ya kita rayakan 26. Tapi kali ini kita akan rayakan pada tanggal 25 yang akan kita mulai jam 6 sore, saudara. Jadi ketika saudara nanti pasang lilin ataupun apa nanti ketika nyanyi malam kudus, betul-betul malam, saudara. Ya, biasanya kalau malam kudus saja pagi sini ya, atau siang, jadi kurang pas. Nah saudara, untuk hal itu tentunya saya menghimbau kita semua, saudara, tentu termasuk saya, kita mau menabur untuk nanti Natal, saudara. Karena ini gereja kita tahu bahwa sudah otonom ya, sudah tidak lagi dibantu. Nanti ada persembahan Natal itu kalau yang saudara biasa terima ya dari rayon, itu akan uangnya semua ke rayon, tapi nanti saya akan minta ada amplop lain, saudara, yang mana untuk Natal di Mangga 2 di tempat kita. Karena itu ada konsumsi, ada souvenir, ada acara ya, dan tentunya juga ada biaya-biaya yang lain. Saya percaya semua umat Tuhan yang diberkati suka untuk menabur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, yang kedua adalah tentunya berita gembira mulai bulan depan hari Sabtu ya. Dimulai jam 5 sore kita mulai perdana itu kebaktian youth, pemuda remaja di tempat ini. Ya, di jam 5 sampai jam 7 itu hari Sabtu minggu keempat. Ya, kita akan mulai perdana. Boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, hari-hari ini saya percaya anak-anak muda GC itu sedang dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan. Seperti Pak Niko katakan untuk menjungkir balikan dunia. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, mereka adalah orang-orang yang dahsyat, yang kalau kenal Tuhan, mereka betul-betul bisa hidup untuk Tuhan. Amin, saudara ya. Nah saudara, itu dua pengumuman yang saya bisa sampaikan. Saudara, hari ini saya ingin bagikan sebuah poin gitu ya, untuk kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Saudara, saya nggak ngerti dalam 2-3 bulan belakangan ini, saudara, Tuhan menuntun supaya memberikan nasihat firman Tuhan yang mana sifatnya lebih banyak kepada bagaimana mengatasi problema, persoalan dalam kehidupan kita, tentunya bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya kalau beri topik adalah sikap optimis dalam menghadapi masalah, saudara. Sikap apa, saudara? Optimis. Ya. Apa itu optimis? Optimis itu artinya memiliki pengharapan yang baik atau keyakinan yang baik menghadapi sebuah masalah. Lawannya sikap optimis apa, saudara? Pesimis. Pesimis nggak ada harapan. Tapi optimis berarti saudara dan saya memiliki satu sikap yang baik. Pengharapan yang baik. Punya pengharapan bahwa masalah yang kita hadapi pasti bisa kita lalui dan kita bisa selesaikan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Buka bersama saya Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Kita baca dengan suara keras firman Tuhan hari ini. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi orang yang apa, saudara? Bersemangat. Kalau orang bersemangat dia sanggup apa? Menanggung penderitaannya. Jadi persoalannya sebetulnya ada penderitaan atau ada masalah yang katanya kita tidak bisa tanggung, itu persoalannya berarti ada di dalam semangat kita. Saudara. Ketika kita bersemangat, maka kita pasti bisa menanggung penderitaan.
Ya. Saudara, manusia ini di dalam abad ke-21 semakin hari di mana dunia itu semakin maju, semakin rusak juga, semakin jahat juga. Maka saudara, manusia ini terus terang pasti menjadi objek penderita. Saudara, manusia itu jadi konsumen, target ya para produsen. Kita ini semua sama, saudara. Target daripada para produsen, termasuk kalau kita juga berjualan, saudara. Kita tentu cari manusia kan. Sekalipun saudara mungkin jual makanan binatang peliharaan, tapi yang beli siapa? Masa anjingnya kan nggak mungkin kan? Masa kucingnya kan nggak mungkin kan? Tapi orang yang pelihara. Jadi manusia itu menjadi target konsumen, saudara. Target untuk di mana orang melemparkan produknya, melemparkan jasanya supaya kita bisa beli, kita bisa pakai. Minggu lalu saya izin mesti ngaku dosa di depan jemaat sebetulnya. Harusnya minggu keempat saya ada, tapi saya ke Singapura nonton F1, saudara. Jadi saya ngomong terang-terangan, nggak apa-apa kan saudara ya. Jadi sebetulnya udah beberapa tahun saya kepengen nonton karena saya suka sama itu, tapi saya nggak pernah nonton, satu kali pun nggak pernah nonton. Karena selalu jatuhnya pada minggu keempat. Yang deket-deket tuh minggu keempat selalu. Ya. Tiba-tiba teman saya yang bukan penggemar F1, tapi dia cuma penggemar foto, dia bilang, Pak Yupo, ini kami udah siapin tiket. Bapak tuh tiap kali kalau ngomong F1 kayaknya lancar banget. Tapi nonton nggak pernah nonton Pak ini kali. Tiketnya udah ada, jadi saya pergi saudara ke sana. Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari berturut-turut, pulang malam tiap hari. Karena balapnya malam saudara, ya kan. Jadi satu yang menarik. Nah di situ saya melihat saudara. Saya sering lihat kalau di televisi bagaimana balapan tersebut diadakan di beberapa negara lain. Tetapi khususnya di Singapura saudara. Ini bukan balapan kalau saya bilang. Ini entertain. Ini adalah pola konsumtif. Makanya saya bilang ini konsumen. Jadi kalau di tempat lain saya melihat memang ada banyak ya namanya merchandise, ya kan baju dan segala macam yang dijual berhubungan dengan timnya. Tapi saudara di Singapura setiap tikungan istilahnya itu ada stand untuk beli baju apapun saja. Jadi saudara jalan gak jauh 100-200 meter ada lagi tukang dagang, ada lagi. Dan itu kompleks itu semuanya di kompleks Marina Bay itu adalah kompleks di mana ada pertokoan, ada food court dan segala macam, saudara. Jadi sembari saudara nonton balap, saudara bisa minum setiap saat, saudara bisa makan setiap saat, saudara bisa spend duit, buang duit setiap saat, saudara. Jadi ini pola konsumtif banget. Jadi sebenarnya nonton balapnya cuma kita nongkrong gitu, udah gitu, ya mungkin belanja, makan, food courtnya penuh, saudara. Jadi ini pola konsumtif, saudara. Dibuat supaya kita itu tertarik dan keluarkan uang untuk hal itu, saudara. Belum lagi saudara mungkin kita korban iklan, ya kan? Suplemen yang bisa bikin lebih sehat, yang bisa bikin lebih cantik dan sebagainya, saudara. Ya mungkin harganya dari yang murah sampai yang mahal. Dan juga banyak korban yang jatuh gara-gara ini. Karena kita melihat iklan yang begitu menarik, kita beli, kita pakai, ada yang nggak cocok, ada yang bukan malah tambah cantik kulitnya jadi rusak, ada juga yang malah yang bukan makin sehat jadi malah kanker, saudara. Ya, banyak. Jadi manusia itu jadi target, ya, konsumen. Belum lagi dengan pola hidup manusia yang sekarang ini, maka dunia ini berubah, iklimnya berubah sehingga terjadi bencana alam, wabah penyakit di mana-mana, ada terorisme, ya, ada hal-hal yang baru yang mana dulu nggak ada terorisme. Sekarang ada terorisme, ada narkoba dan sebagainya, saudara. Sehingga apa? Dengan demikian manusia jadi korban. Korban, pembayar resiko, penanggung akibat, pemikul beban, penderita daripada ulah orang-orang yang memegang kekuasaan. Saudara, ya, penebangan hutan yang sembarangan membuat longsor. Yang menderita siapa? Manusia. Limbah beracun masuk ke sungai, industri begitu besar, yang menderita siapa? Manusia. Asap industri bikin efek rumah kaca, membuat global warming,
Makin panas dunia ini, yang sebagian dingin banget, yang sebagian panas banjir, yang sebagian kering kerontang. Yang menderita siapa? Manusia. Jadi saudara, manusia ini menjadi target, menjadi korban. Sehingga saudara, yang namanya penderitaan, yang namanya masalah dalam kehidupan ini pasti ada. Karena canggihnya teknologi itu membuat satu pihak baik, tetapi di lain pihak juga tidak baik. Sehingga siapa yang jadi korban? Tetap yang namanya korban adalah manusia. Nah saudara, susahnya manusia itu tidak bisa memulihkan dirinya sendiri. Akibat korban itu saudara. Yang ada cuman kesel, yang ada cuman komplain. Begitu. Saudara, jadi kalau saya mau ambil kesimpulan, sebelum kita masuk ke dalam sikap optimis menghadapi masalah. Yang pertama, masalah itu pasti ada. Yang mengerti katakan amin. Pasti ada. Dan gawatnya, masalah itu tidak pandang siapa kita. Apakah kita orang Kristen atau bukan. Pendeta atau bukan, hamba Tuhan atau jemaat, nggak mandang dia. Masalah tetap bisa datang di semua orang. Jadi masalah itu nggak bisa dihindari. Kalau saudara orang Kristen saudara berkata, oh saya kenal Tuhan Yesus dan saya nggak akan punya masalah, nggak bisa. Tetap akan kena dengan masalah, baik besar maupun kecil, saudara. Karena tadi manusia itu korban. Saudara, nggak ada jaminan bagi gereja Tuhan itu bisa menyelesaikan masalah. Nggak ada jaminan. Saudara. Ya. Kemarin waktu kami doa bersama-sama, seorang pendoa berkata begini, dia melihat sesuatu, ada rombongan manusia datang ke gereja. Ya. Rombongan yang satu ini mencari gembala, istilahnya. Karena mereka punya persoalan mencari gembala, artinya manusia. Mungkin saya gitu ya, sebagai manusia. Tetapi sebetulnya yang diminta Tuhan adalah rombongan yang mencari gembala, tapi gembala yang sesungguhnya, yaitu gembala agung, saudara. Siapa gembala agung kita? Tuhan Yesus Kristus. Nah seharusnya kalau gereja mencoba menyelesaikan masalah manusia dengan caranya gereja, itu nggak akan bisa. Jadi yang benar adalah gereja membawa umat Tuhan untuk datang ke gembala agung, dan gembala agung itulah yang bisa menyelesaikan setiap hidup manusia. Cuma dia yang bisa, saudara. Gereja nggak bisa, hamba Tuhan juga nggak bisa, terbatas banget. Jadi saudara, kesimpulan pertama adalah masalah pasti hadir, pasti ada. Kalau masalah ada, maka hal yang kita bisa simpulkan kedua, kita nggak bisa hindari. Makanya kita harus hadapi masalah itu. Coba buka bersama saya 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13. Satu, dua, tiga. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jangan di ini dulu ya, biar dulu slide-nya. Jadi gini saudara, ini firman ini unik saudara. Uniknya kenapa? Saya katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Benarkah semua pencobaan, masalah, penderitaan yang kita alami adalah biasa? Bahkan ditambahkan tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, kita bisa lihat bahwa di luar sana begitu banyak pencobaan yang dialami akibat perang dan sebagainya, bencana alam yang sebetulnya itu melebihi kekuatan manusia. Nah, disinilah letak perbedaannya saudara. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan,
yang belum tahu siapa Tuhan yang dia harus sembah, siapa penolongnya, maka pencobaan-pencobaan yang dialami mereka itu bisa saja melebihi kekuatan manusia. Tapi bagi kita yang sudah kenal Tuhan, dan Paulus ini bicara dengan orang-orang di Korintus, dikatakan sebab, ayat selanjutnya kan, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi siapa yang membuat pencobaan itu tidak melampaui kekuatan manusia? Allah. Betul ya? Kenapa kita bisa berkata pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia? Karena kita punya Allah. Karena ada campur tangan Allah di sini, sehingga Allah berkata sebab ia setia dan tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dengar dan tangkap baik-baik ini. Yang mengerti katakan amin. Ya. Ada Allah, ada Tuhan di dalam hidup kita. Dia yang tidak mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan manusia. Saya umpamakan sebuah balon, saudara. Kalau balon itu saya isi air terus sampai penuh, akibatnya apa saudara? Meledak, betul? Atau saya isi angin terus sampai, akibatnya apa? Meledak. Saudara, itu berarti angin yang diisikan ke dalam balon itu melebihi kekuatan balon tersebut. Meledak kan? Nah, bagaimana caranya Tuhan membuat saudara dan saya bisa menanggung sehingga tidak melebihi kekuatan kita? Dikatakan dalam ayat selanjutnya adalah pada waktu kamu dicobai, apa dikatakan? Ia memberikan kepadamu apa? Katakan jalan keluar. Sama-sama, 1, 2, 3. Jadi kalau saya isi balon tadi dengan angin, kemudian Tuhan menusukkan di balon itu pentil atau klep. Sehingga ketika klepnya itu sudah, balon itu sudah begitu kencang, udah batasnya tinggal meledak, dibuka klepnya sama Tuhan. Jadi meledak enggak? Tidak jadi, keluar anginnya. Ya. Jadi saudara, kalau tadi masalah pasti ada, yang kedua masalah itu memang kita harus hadapi, nggak bisa dihindari saudara. Ya. Tetapi ingat, kita yang ada dalam Tuhan, maka kita menghadapi masalah itu pasti tidak melebihi kekuatan manusia. Yang percaya katakan amin. Karena ada Tuhan. Ya. Saudara, sekarang kita melihat sikap optimis. Kalau kita tahu bahwa masalah itu kita tidak bisa hindari, dan kita tahu bahwa masalah itu bersama dengan Tuhan, itu tidak akan melebihi kekuatan manusia, maka ketika kita menghadapi masalah dalam persoalan hidup kita, kita harus memiliki sikap yang optimis. Optimis artinya tidak takut terhadap masalah tersebut. Mempunyai pengharapan, memiliki keyakinan bahwa masalah yang kita hadapi pasti akan kita bisa hadapi dan pasti selesai. Yang percaya katakan amin. Tetapi harus bersama dengan siapa? Tuhan. Ya. Saudara, di Alkitab ada contoh. Contoh dari ke-12 pengintai. Musa ngirim pengintai ke tanah Kanaan. Tanah itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan ingin mereka lihat. Dan yang dikirim adalah para pemimpin. Para pemimpin kalau di sini diumpamakan para gembala deh. Gitu. Yang tentu secara rohani lebih tinggi, lebih dalam, pengalamannya lebih banyak, sudah bisa memimpin umat. Dikirimlah 12-12-nya ke tanah Kanaan. Mereka melihat tanah Kanaan, mereka menemukan semua yang bukti mengenai apa yang Tuhan janjikan, tapi juga mereka menemukan masalah yang Tuhan nggak ngomong sebelumnya. Jadi mereka, tanah itu penuh susu dan madu, anggurnya, pisangnya, semuanya tanahnya subur, bagus. Itu benar terbukti. Tetapi ada hal yang Tuhan tidak bicara, yaitu keadaan negeri itu. Ternyata negeri itu berkubu, bentengnya tinggi-tinggi seperti benteng Yeriko. Saudara. Ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, mereka punya senjata yang lengkap. Orang-orang raksasa yang memakan manusia katanya.
Saudara, pulang mereka ke Israel kembali, ya, ke Kadesi Barnea, laporan dibuat. 10 orang memiliki sikap pesimis. Mereka berkata, betul, memang tanah itu luar biasa indah, luar biasa bagus, luar biasa subur. Tetapi, nah ada tetapinya, ada benteng yang besar, ada raksasa, ada prajurit-prajurit yang hebat. Sehingga mereka berkata, kita nggak mungkin masuk ke sana. Ya. Tuhan pasti bohong karena kamu bicara sama kami bahwa cuma tanahnya subur, tanahnya bagus. Tapi kamu nggak ngomong, di situ ada bangsa raksasa, di situ ada tembok-tembok yang tinggi. Kenapa nggak diomongin sebelumnya? Mana mungkin kita bisa masuk ke sana? Saudara, itu 10 orang pemimpin nih, punya kerohanian yang baik, memiliki rasio yang lebih baik daripada jemaat pasti. Ya, dalam hal kerohanian, tapi tetap aja mereka memiliki sikap pesimis. Sehingga dengan sikap pesimis ini, tantangan yang mereka hadapi menjadi lebih besar dari diri mereka bersama dengan Tuhan. Ya, karena kita lihat masalah itu, maka masalah itu jadi begitu besar. Kita merasa jadi kecil. Ya. Tetapi 2 orang yang namanya siapa saudara? Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb memberikan laporan, memang tanah itu bagus, tetapi memang ada kota berbenteng, berkubu, memang itu bangsa raksasa, memang ada prajurit-prajurit gagah perkasa. Tapi karena Yosua dan Kaleb memiliki sikap yang optimis, maka tantangan yang mereka hadapi menjadi lebih kecil dari diri mereka bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi tergantung kita ngelihatnya. Tergantung sikap kita ketika menghadapi masalah. Ya. Mungkin ada bertanya, iya Pak kalau kayak begitu kenapa Pak Tuhan kasih masalah sama kita? Kenapa sih Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam hidup kita? Kan jadi repot Pak, kan jadi susah nih saya. Coba deh lihat buka Yakobus 1 ayat 2. Ada rahasianya saudara. Yakobus 1 ayat yang kedua, 3 dan 4 ya. Ayo saudara baca dengan suara yang keras. Nanti kita akan lihat arti daripada firman ini. 1, 2, 3. Saudara bahwa menghasilkan dan makin lama makin sedikit yang baca. Saya minta diulang dari ayat 3 dan 4. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab saudara, firman Tuhan berkata, disuruh berbahagia loh kalau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Karena itu merupakan ujian terhadap iman kita. Supaya menghasilkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan itu merupakan modal supaya kita memperoleh buah yang matang, menjadi sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau ditanya, Tuhan kenapa ada masalah dalam hidup saya? Itu karena Tuhan kepingin melihat iman kita. Tuhan kepingin kita tekun. Dan Tuhan kepingin kita sempurna. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi bukan Tuhan jahat ngasih tantangan sama saudara. Ya. Makanya dia berkata, tidak melebihi kekuatan manusia. Dia bertanggung jawab dalam setiap pencobaan, penderitaan, masalah yang saudara sedang hadapi hari ini.
Yang percaya katakan amin. Saudara, saya cukup suka dengan tantangan, saudara. Tapi bukan kata sombong, wah saya perlu tantangan, enggak. Saya cukup suka dengan tantangan. Kemarin ini kami dapetin satu proyek di Bali namanya Hotel Sofitel. Hotel ini dipakai untuk KTT APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Waktu dikasih jadwal bahwa ini harus sudah selesai semuanya pada akhir September, 26 September tepatnya kemarin. Harus sudah selesai semuanya. Saudara, ini bukan pekerjaan yang ringan buat kami. Kami memang bergerak di bidang audio, nggak ada masalah kalau cuma audio. Tapi yang kami kerjakan di sana bukan hanya audio. Gitu. Tetapi namanya audio over IP. Gitu. Jadi audio dibagi dalam IP, jadi supaya bisa di network kemana-mana, ke seluruh hotel. Kemudian juga control system, untuk ngontrol lighting redup, layar turun, hordenya jalan gitu. Dan juga tentunya projection system. Karena kalau cuman audio dia nggak mau. Ini hal yang baru bakal kami. Gitu. Pertanyaan tinggal kerjain apa tidak. Gitu kan. Nah saudara, tantangan yang kedua adalah waktu. Kami cuma dikasih 3 bulan. Bisakah selesai? Dan salah satu spesifikasi yang diminta di situ ada satu produk baru yang baru kami pegang kebetulan saudara. Itu produk yang sebetulnya canggih banget tapi complicated banget. Jadi gini, itu sebenarnya alat untuk merubah suara kita itu jadi over IP. Gitu kan. Dan bisa dikirim kemana-mana saudara. Nah kita sudah punya yang alat seperti itu. Alat seperti itu contohnya gini, saya supaya saudara jangan bingung, misalnya saudara mau masak sesuatu. Ya. Saudara bisa punya bumbu nasi goreng, bumbu capcay, bumbu rendang. Udah disiapin bumbunya. Ya. Jadi saudara di sini selain bumbu, di sini ada sayur, ada nasi, ada ayam, ada daging. Saudara, saya mau masak nasi goreng, saya ambil nasi, saya ambil bumbu nasi goreng, saya masak. Gampang kan? Nah, yang ini bukan begitu saudara. Yang ada bawang putih, bawang merah, cabai, kunyit, dan sebagainya. Garam, lada, sayur, nasi, daging. Saudara mau bikin apa? Mau bikin nasi rendang misalnya, bisa. Ambil ini, ambil nasi rendang. Yang mana, yang tadi pakai paket nggak bisa karena nggak ada bumbunya kan. Tapi ini bisa. Tapi jadi makin complicated nyusunnya saudara. Tapi bisa apa saja. Saudara, kita perlu di training sebetulnya hari itu. Untuk bisa bikin program itu. Dan training itu butuh 3 bulan saudara. Saya push tim di kantor, belajar dalam waktu 2 minggu. Setengah mati mereka belajar online, ambil kursus. Dan kalau mau masuk training, kemarin memang terakhir di training, 4 hari. Tapi mau masuk training yang di Shenzhen itu mereka harus lulus training online dulu. Hal yang kedua saudara, nah Pak Hendra pasti tahu mengenai RKS gitu ya. Kan kalau Pak Hendra RKS langsung udah ada speknya. Butuh kursi, ukuran kayak sekian, gampang ya Pak ya. Ini RKS-nya kayak novel saudara. Rencana kerja dan syarat-syarat. Jadi gini dia bilang gini, misalnya saya ke contoh. Sebuah ruangan meeting tidak perlu sound system. Ya. Ruangan meeting yang berukuran di atas 60 meter persegi, maka harus ada video projection dan harus bisa direkam. Lah kalau bisa direkam perlu sound system berarti kan? Tapi kalau ruangan tersebut, saudara misalnya, ya tidak diperlukan untuk delegate, hanya berupa meeting, sekalipun dia 60 meter persegi tidak diperlukan. Namun ruangan di atas 60 meter persegi harus memiliki tata suara. Supaya dengar. Jadi kita tuh baca, kita kagak tahu ruangan meeting yang mana, kita mesti cari sendiri gambar, kita ini ruangan meeting ukur, 60 meter persegi. Coba lihat di ruangan ini, ini ada proyektor, berarti mesti kasih sound system. Ini gak ada apa-apa, udah gak usah kasih. Jadi seperti itu, belum lagi yang complicated yang lain dalam hal desainnya segala macam. Ini tantangan yang berat saudara.
Saya bilang, oke, jalanin. Saya yang deal pada waktu itu dengan pihak bulenya, selesai, kerjain saudara. Wah itu setengah mati memang kerjainnya. Tapi saudara, sekali lagi, Yakobus katakan bahwa supaya kita sempurna. Saudara, selesai itu kayak kemarin, saya bersyukur banget sama Tuhan, udah semua pekerjaan udah beres saudara. Ya, selesai itu nggak jauh-jauh tuh yang namanya proyek selanjutnya seperti yang di Ciputra World, mereka mau bikin museum, mereka mau bikin teater, mereka bilang kasih kamu aja semuanya. Gitu. Karena kamu sudah bisa seperti itu. Dan saya melihat saudara, ini next level. Saya tuh punya dream saudara, bahwa suatu saat saya bukan hanya mau memberikan jasa atau jual barang hanya untuk seperti gereja, udah biasa, concert system, udah biasa saudara. Tapi saya mau yang corporate. Corporate itu perusahaan-perusahaan besar, ya seperti tadi ya, di Ciputra World itu gedung yang ada lote gitu kan, itu saya pengen seperti itu. Karena di perusahaan-perusahaan besar mereka butuhnya complete system, tidak hanya audio gitu. Dan saya kepengen ke sana. Dan ini salah satu cara untuk kita bisa melangkah ke sana, saudara. Tapi untuk melangkah ke next level, kita butuh yang namanya tantangan. Saudara hidupnya mau naik ke next level? Saudara butuh tantangan. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya. Jadi apa yang kita perlukan supaya kita bisa bersikap optimis di dalam melihat masalah? Yang pertama, tadi dikatakan bahwa masalah itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Jadi lakukan tindakan. Pasti ada resikonya, tapi harus bertindak. Yang mengerti katakan amin. Resiko pasti ada, tapi harus bertindak. Saudara, di dalam kisah di Alkitab ada orang yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau saudara dengar ini, saudara ingat apa? Ingat dapur api yang menyala-nyala, ya kan? Jadi Raja Nebukadnezar kepingin semua rakyatnya termasuk wali-wali negeri, dan mereka itu ada wali-wali negeri, dikatakan seperti gubernur, saudara, dikatakan pokoknya kalau nanti ada bunyi-bunyian, kamu harus menyembah patung yang aku bikin. Dan Sadrak, Mesak, Abednego menjawab begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Ini luar biasa kalau saudara dengar baik-baik. Coba buka firmannya, Daniel 3 ayat 17. Saya mau jelasin ini saudara. Oke, ya kita lihat ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dalam tanganmu, ya Raja. Ya. Saudara, jika Allah kami sanggup, Allah yang kami puja sanggup melepaskan, maka ia akan melepaskan kami. Tetapi ayat selanjutnya coba, ayat 18. Tetapi seandainya tidak apa maksudnya? Tidak dilepaskan dari api, betul? Allah kami pasti sanggup melepaskan kami dari api. Tapi jika tidak, Allah tidak mau lakukan itu, dikatakan hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi artinya Tuhan mau tolong, ya puji Tuhan. Tuhan tidak tolong, saya tetap bertindak. Itu resiko, betul saudara? Sikap optimis harus disertai dengan tindakan yang pasti memiliki resiko. Tindakan apa saja pasti memiliki resiko. Oleh karena itu saudara harus melangkah untuk bertindak karena pasti ada resiko. Banyak daripada kita, orang Kristen, begitu datang punya masalah, mereka konseling, mereka minta mujizat. Cepat-cepat terjadi supaya masalahnya beres. Iya kan? Kalau sampai nggak beres juga, mungkin mereka akan coba jalan yang lain. Termasuk jalan-jalan yang bukan dari Tuhan. Jadi saudara, dengar baik-baik, kalau saudara
ingin memiliki sikap optimis, maka langkah yang pertama saudara harus bertindak. Mengambil langkah, menghadapi masalah yang sedang saudara hadapi. Jangan takut, karena Allah selalu beserta dengan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, bertindak dengan resiko itu membutuhkan yang namanya kesabaran. Butuh yang namanya ketekunan, saudara. Ya. Paulus berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara pikir perkaranya Paulus yang hadapi enteng? Tidak, berat saudara, berat. Nanti saudara baca aja ya di dalam Korintus saudara. Korintus 2, Korintus 11 gitu. Saudara lihat bagaimana Paulus menghadapi masalah-masalah yang berat. Tapi dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bertindak karena Tuhan pasti memberi kekuatan. Katakan kekuatan. Kok pada bengong sih? Bingung apa? Takut apa gimana? Ya. Takut nggak takut ya mesti dihadapi saudara. Amin. Ya. Tuhan beri kekuatan. Yang mengerti katakan amin. Saudara. Sikap yang kedua, sebelum sikap yang kedua, saya pengen puterin video. Udah bisa siap ya videonya ya. Ini adalah kesaksian orang tunarungu. Saudara, saudara dengar sendiri kesaksiannya. Aku dengarkan dari saya coba dari awal. Dari awal. Saya terdapat mendengar atau saya bertanya ke Tuhan dan juga ke Bapa, kenapa saya dengarkan saudaramu. Bapa berkata, coba buka Alkitab ayat 9 ayat 1 sampai 3. Jadi dia tunarungu, ya oke. Tuhan Yesus berkata, tetap bukan dosa orang saudara dari Oke. kalau Tuhan baik, bersedia aku dengarkan dari saya sudah dengarkan saudaramu, saya terdapat mendengar atau saya bertanya ke Tuhan dan juga ke Bapa, kenapa saya dengarkan saudaramu. Bapa berkata, coba buka Alkitab ayat 9 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus berkata, tetap bukan dosa orang tua maupun dosa orang itu, tetapi karena pekerjaan harus dilakukan di dalam orang itu. Waktu aku baca Alkitab, aku merasa tambah sejahtera. Bapak pada rencana untuk menyekolahkan saya ke SMP Normal. Pada hari pertama masuk sekolah, saya ternyata teman bangku di sebelah terlalu kosong. Aku terus depresi, sampai ke puncak. Terus aku berkata kepada Bapak, saya tidak mau sekolah lagi. Aku tidak ngerti apa-apa. Aku ngomong, teman-teman tertawa, bayangkan aku ada atau orang yang terkutuk. Aku berpikir tepat sekali. Saya merasa sudah tidak mungkin bisa melanjutkan sekolah. Aku butuh satu teman. Sudah kita berkumpul berdoa. Membaca satu teman yang baik. Beberapa hari kemudian ada satu teman yang datang mendekati saya, duduk di sebelah kanan. Aku merasa, Tuhan itu baik menjawab doaku. Sekarang aku sudah bekerja di perusahaan interior dan sebelum itu aku bekerja di perusahaan plastik namanya Ernest. Waktu aku masuk perusahaan Ernest, senior manager
dosa dan langsung kata tugas besar, tugas membuat dan pos aku kerja keras pertobatan bentuk setelah dapat bentuk apa aku berfungsi fokus ke satu setelah ketemu satu tekan ke Hong Kong untuk membuat tatakan 1 tahun kemudian tatakan produk. Aku foto, aku sedang pulang ke rumah. Tutup tanda dapat aku bersyukur karena Tuhan memberikan aku keberhasilan sampai bukan karena aku hebat, bukan jujur karena aku hebat, otomatis saya bergantung pada Tuhan. Aku banyak hanya satu hidup, hanya satu data, hanya satu peduli, hanya yang dekat, bukan hanya yang jauh seperti kata-kata orang. Jangan takut, aku sendiri banyak harta dan Tuhan itu terbaik buat saya. Dan aku hampir resiko aku bayangkan dengan lebat. Jadi angka dengan lebat Tuhan akan memampukan dan menyertai kalian. Saya dan saudaraku. Saudara, ngerti nggak dia ngomong apa, saudara? Ngerti ya? Udah ada teksnya, gimana nggak ngerti. Saudara, orang tunarungu. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah ketika kita memiliki sikap optimis adalah sikap yang tidak mau menyerah. Apa saudara? Tidak mau menyerah. Yahya itu nggak nyerah, saudara. Seandainya kita punya anak seperti Yahya tunarungu, saudara. Itu kita akan mungkin sekolahkan di sekolah luar biasa dan sebagainya. Tapi saudara, orang tua Yahya punya iman. Dia nggak nyerah, dia sekolahkan Yahya seperti sekolah biasa. Ya. Dia dapat teman, dia bisa lulus, dia bisa kerja di Arnis, dia bisa kerja di interior design. Seorang yang tunarungu. Saudara. Jadi ketika kita menghadapi masalah, sikap yang kedua, saudara harus memiliki sikap tidak mau menyerah. Kalau tadi yang pertama bertindak dan yang kedua jangan menyerah. Yang mau katakan amin, saudara. Buka 2 Tawarikh 15 ayat 7, dengar baik-baik ini firman. Kita baca sama-sama saudara 2 Tawarikh 15 ayat 7. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi, katakan amin. Saudara, ketika saudara dalam masalah, saudara menghadapi dengan sikap optimis, saudara bertindak, itu mengandung resiko. Dan yang kedua, jangan menyerah. Karena ada upah yang menanti bagi usahamu. Saudara, di Alkitab ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit perdarahan. 12 tahun, ini bukan waktu yang singkat, ini waktu yang lama saudara, 12 tahun. Perdarahan. Saudara bayangkan dia sudah ke tabib, semua tabib, dia sudah mencoba semua obat dan tidak sembuh saudara. Bahkan makin parah dikatakan. Wajar nggak ya kalau dia nyerah 12 tahun? Wajar saudara, wajar dia nyerah. Tapi puji Tuhan, wanita ini mencoba segala macam cara. Dia tidak menyerah saudara. Dia dengar bahwa Yesus adalah penyembuh. Dengan susah payah dia harus berjalan di tengah kerumunan orang. Dia lagi sakit perdarahan saudara. Jalannya pasti nggak mudah. Tapi dia mencoba menerobos
Kerumunan orang dan dia berpikir dia udah nggak mungkin bisa bertemu dengan Yesus yang jalannya pasti lebih cepat dengan murid-muridnya. Dia jalannya pelan karena dia sakit pendarahan, saudara. Tapi dia bilang asal ku pegang saja jubahnya. Nggak mungkin dia bisa ngomong, tapi ku pegang aja, aku sembuh nih. Ya. Saudara, saya nggak bicara soal iman dulu, tapi saya bicara soal tidak menyerahnya. 12 tahun, ya, sudah berbagai tabib. Dan saya yakin bukan hanya tabib, di sana juga banyak hamba-hamba Allah yang berdoa bagi kesembuhan. Karena mereka juga percaya kesembuhan dari Tuhan Allah kan. Jadi Allah yang mereka sembah Yehova dulu, bukan dalam Yesus ya. Dia harus coba, Yesus siapa lagi ini anak tukang kayu kok cuman. Tapi dia tidak nyerah, dia coba segala usaha. Dan itu yang membuatnya sembuh. Dan itu yang membuatnya dia berhasil kembali menjadi wanita normal. Saudara, ketika saudara menghadapi masalah, jangan nyerah. Katakan amin, saudara. Jangan nyerah. Ayo berusaha, saudara. Ada upah dari usahamu, saudara. Ya. Seorang hamba Tuhan, dia pengen dipakai Tuhan untuk membangkitkan orang mati, saudara. Dia rindu, saudara. Dan sejak itu dia mulai berdoa. Setiap ada yang mati ketika dia selalu berdoa di depan peti mati. Saya bilang, jangan ditutup dulu, saya mau doa. Ketika ada mati di rumah sakit, dia doa dulu. Tuhan bangkitkan, dalam nama Yesus bangkitkan. Saudara, sekian lama tidak ada satupun yang bangkit. Dia mencatat hampir 900 kali dia melayani. Tidak ada satupun yang bangkit. Tetapi satu hari saudara, ketika dia berdoa bagi orang mati, dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah menyerah, dia berdoa bagi orang mati. Dan hari itu Tuhan membangkitkan orang mati itu, saudara. Ya, kenapa? Karena kegigihan, karena usahanya yang tidak mau menyerah dalam menghadapi tantangan dan masalah. Katakan amin, saudara. Ya. Kalau saudara tahu Harry Potter, tahu? Harry Potter ya. Itu yang tulis siapa namanya? J.K. Rowling. Kalau saudara J.K. Rowling, itu seorang ibu yang nggak kerja, saudara. Single parent dan mengalami depresi. Itu ibu yang mengalami depresi, single parent. Jadi pada waktu satu hari dia lagi bawa anaknya ke kafe, ya, mencoba untuk nulis Harry Potter dan Batu Bertuah. Dia coba tulis, sembari dia nulis, sembari dia makan, sembari dia nidurin anaknya di kafe. Karena single parent, saudara. Selesai tulisannya dibawa ke publisher, ya, nggak ada yang mau. 12 publisher, semua nolak. Ini apa, cerita apa ini fiktif kayak gini? Mau ngapain? Apakah dia nyerah? Tidak, saudara. Tapi yang ke-13, percetakan Bloomsbury menyetujui naskah itu. Diambil naskah itu, dipasarkan, ternyata lakunya bukan main, saudara. Dan dibuat film. Orang yang depresi, cuma dia gak nyerah, saudara. Dia gak menyesali keadaannya. Dia bertindak, dia gak nyerah, saudara. Dan sikap yang ketiga yang perlu kita miliki adalah iman yang teguh. Katakan bersama saya, iman yang teguh. Bertindak dengan risiko pasti. Kedua, jangan nyerah. Yang ketiga, iman yang teguh. Saudara, kemarin waktu kami doa, Pak Marco mendapatkan, kita kan punya satu moto yang namanya Spirit of Unity dan roh yang kuat. Ternyata roh yang kuat itu bukan berarti kita dalam keadaan wah hebat, selalu standby, doa kenceng, bukan itu saudara ternyata. Roh yang kuat itu adalah ketika kita menghadapi masalah dalam pelayanan, kalau kemarin skopnya pelayanan, tapi saya mau katakan dalam cakal jemaat. Ketika kita menghadapi masalah yang kita tidak harapkan, yang mungkin kita komplain sama Tuhan, tapi kita tetap memiliki kepercayaan, kita tetap bisa berdoa, kita tetap bisa menyembah memuji Tuhan. Itu yang namanya roh yang kuat. Atau saya terjemahkan dengan iman yang teguh. Paulus berkata begini, coba buka, tolong di multimedia, 2 Korintus 4 ayat 8. Dua Korintus 4 ayat 8. Saya bacakan ya. Dalam segala hal,
Bukan satu hal loh, segala hal dalam melayani Tuhan. Kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9 coba. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, ini gak main-main. Satu lagi, 2 Korintus 11 ayat 27, saudara lihat. Nanti kalau saudara mau baca penderitaan Paulus, listnya ada di 2 Korintus 11. Ya. Dikatakan gini, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara, Paulus menderita ini kenapa saudara? Kenapa? Apa karena dia foya-foya? Apa karena dia membunuh umat Tuhan? Atau dia melakukan penginjilan? Penginjilan. Penginjilan tujuannya untuk siapa saudara? Untuk kerajaan Allah. Untuk membawa jiwa-jiwa. Saudara, apa yang dialami, ditindas, dianiaya, dihempaskan. Tapi saya mau tanya saudara, apakah Paulus meninggalkan imannya? Apakah Paulus sorry Tuhan, bye-bye ya Tuhan Yesus, saya nggak kuat deh dengan cara kayak gini. Apakah Paulus meninggalkan begitu? Tidak. Bahkan dia mengatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, nggak apa-apa, buka lagi biar agak banyak sedikit baca. Supaya menguatkan saudara. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini yang penting, iman yang teguh. Saudara, saudara dan saya tidak lepas dari masalah. Kalau kita punya sikap optimis, kita bertindak hadapi masalah tersebut. Tentunya dengan resiko. Sikap yang kedua, jangan nyerah. Amin saudara. Dan sikap yang ketiga, pelihara iman yang ada. Itulah sumber pertolongan kita. Paulus begitu banyak penderitaan, tapi dia tetap bisa melayani. Karena apa? Karena imannya terpelihara. Imannya tetap teguh. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya. Saudara, sekali lagi, mari. Nggak usah komplain sama Tuhan ketika saudara menghadapi masalah. Karena masalah pasti ada. Kita nggak bisa luput dari masalah yang harus kita hadapi. Tetapi ingat baik-baik, yang paling penting, jangan dihindari, dihadapi, jangan nyerah, dan pelihara supaya iman kita teguh. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari saya undang